Mbak siapa ya? Kita manggilnya Mbak Mia. Ibu Kamelia Malik. Oh iya. Suka nonton ini. Suka nonton? Iya. Iya Mama Mia. Mbak Mia, halo. Makasih udah nonton. Mereka suka nonton ini, Mbak Mia keluarganya semua nonton. Terhibur ya? Sangat terhibur. Masya Allah. Nonton. Ibu Kamelia Malik suka nonton. Halo Mia. Mbak Mia. Terima kasih selalu nonton. Kapan-kapan Mbak Mia kesini dong. Iya. Diundang dong. Kemarin waktu keundangan aku bilang, Mbak Mia mampir dong ke sana. Iya mau salam sama Ruben sama Raffi. Dia nggak salam sama Anwar. Ya, kasih. Mbak Mia. Mbak Mia ini Anwar, Mbak Mia. Jangan bilang, ada tahapnya wah. Iya. Iya kan ada senior semua. Lu bayangin. Itu kan di perdangdutan, lu kan beda. Di mana? Ya, nggak Ya tahu. di alam-alam lah ya. Ya udah, aku mau kenalan sama Mbak Mia dulu. Oh ada? Ada. Ya udah yuk, mana yuk? Anwar, Nasar, lu kenalan sama Mbak Mia? Lah, gua mah. Ya. Hei, ini lu mau invite bintang tamu. Mana sih, Ben? Itu lu invite bintang tamu. Oke, Gua- kalau gitu kita sambut. Ini dia bintang tamu kita, Marshanda. Memang di sini kita punya cara ketika kita menyambut bintang tamu secara grande. Kita sambut ini dia, Marshanda. Masa gue begini satu doang bintang tamu, panggil lagi yang lainnya. Oh, yang lain lagi. Hei, pakai klipon Nora. Oh iya, ya kan biar ini menggelegar. Oh iya, iya. Kita sambut pesulap merah. Musiknya kurang ya. Kurang. Sirkus, yang sirkus. Ulang, pesulap merah. Ini dia pesulap merah. Keren, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Ya, tamu-tamu VIP silakan duduk di bawah situ ya. Tamu apa? Ya duduk Tamu silakan. VIP. Tamu VIP. Bayar. Dan langsung saja sudah ada pesulap merah, sudah ada Marshanda, kita akan masuk ke dalam segmen Akang Abang. Siapa tuh Loren? Error. makanya, Wan. Berarti ada yang ngetel ini sebelumnya nih. Mohon maaf, kayaknya Nah, ada sabotase gue acara yang kita deh. gue yang nyuruh, harusnya kan gue Akang dan Teteh, ngapain lo? Nyangka ya ini dia. Hewan. Lu nggak, dia jahat sama lo, dia ngomong apa Akang Teteh? Iya. Emang bagus dia. Silakan. Akang Abang. Dari sana udah dia. Akang Abang, baiklah Akang Ya. Abang. Silakan Akang Abang. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Kalau ada kita berdua, sudah pasti kita akan ngomongin orang, nyeritain orang, ya nyinyirin orang. Itu sudah tugas kita ya. Enggak, di. Kalau nyari dosa jangan ajak-ajak dosa sendiri. Di sini tugasnya kita begitu. Ntar biar orang udah tahu yang justru kerja. Deket-deket ya, aku pengen dengerin banget deh. Kita takut ya. Oke. Ya,
Iya, bentar. Karena emang betul fungsinya Akang dan Lu jangan Kamu macam-macam. harus profesional ya. Iya. Kamu Tapi bintang tamu. kamu kan baik sama aku aslinya. Maaf, Jadi kita tetap temenan kan? profesional. Kita temen. Ya, jadi lo harus profesional. Iya, Ya. siap Kak Caca. Oke. Benar Ini profesional ya, benar ya? Ya. Nih, berita pertama ayo. berita pertama yang sedang naik daun untuk Kak Caca. Ini dia. Bahaya, bahaya, bahaya. Sempat viral soal berita Marsyanda dikabarkan hilang, dirinya hendak liburan ke Amerika. Tapi, Marsyanda pun baru saja mengeluarkan klarifikasinya loh. Duh. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk. Sebel gue. Apa lu mau ngomong apa tadi? Sumpah ini apa sih berita? Ya jangan-jangan ya ini mohon maaf ya ini bukan dari mulut aku ya. Dari mulut siapa? Dari mulut netizen tadi tuh ada beberapa yang komentar kata ini. Pasti tamunya Kak Caca deh. Lu kan netizennya. Bukan, aku cuma nyampein doang kata gini. Ini pasti Kak Caca tuh karena lagi nggak ada di TV pasti pansos deh kata gitu. Ini Lu ya? Dengar ya. Dari dulu namanya Marsyanda udah ngetop. Ya aku juga Sinetron tahu. di mana-mana, udah jadi bintang iklan dan segala macam. Ngapain dia sekarang pansos? Dia udah bosan. Nasar, kasih tahu sama dia, Marsyanda dari dulu sebelum pada ketemu peri dia udah ketemu sama bidadari, ngerti nggak? Tahu. Aku juga nonton itu. Tapi itu bukan aku netizen. Tolong sampein dong. kata Tapi gitu. kan lu harus jaga perasaan dong. Dia udah dari zaman dulu udah bosan sekarang. Udah, stop, biar Caca yang jawab. Iya, coba. Gimana sih, Ca, itu, Ca? Iya. Ini sebelumnya mau nanya sama Anwar, mau julidnya segitu doang. Iya. Ya Allah, gue pikir jahat banget loh. Kurang jahat, nanti gue bilangnya sama orang kreatifnya next time biar lebih jahat. Oh gitu. Tadi gantiin lagi dia di sini yang lebih julid. Jadi apa tuh? Kronologisnya gimana sih, Ca? Wow. yang bilangnya hilang Jadi- itu loh, Cak. Ya, jadi kronologisnya tanggal 27 nih semuanya terjadi. Aku itu lagi keluar dari tempat penginapanku, Airbnb di daerah pantai. Nama daerahnya tuh Venice Beach. Nah, aku jalan kaki dan pengen main ombak. Mengingat masa-masa waktu masih kecil, ke Anyer. Aku tuh waktu kecil sering banget ke Anyer. Aku pengen mengulang masa itu, tapi sendirian. Nah, aku meninggalkan HP-ku di Airbnb. Karena ada rasa kayak, ya gue pengen feel free aja. Toh gue udah tahu jalan pulang, gue tahu alamatnya. Di sini semua orang, dan aku tuh punya mindset pokoknya kalau solo traveling itu selalu aku pasti aman. Aku selalu dijaga dan aku akan senang gitu. Jadi aku dengan tenang lah cungkrang-cungkrang jalan ke pantai. Gak pakai sepatu. Dan di sana mungkin karena banyak hippie-hippie yang gak pakai, yang suka nyeker tuh dianggap normal. Dan nih, ternyata aku pergi 2 jam, sahabatku itu 2 orang itu nelfonin. Mereka kayaknya panik karena memang salah satu dari mereka mereka berdua punya permasalahan lah yang secara mental yang tidak ditreat dengan baik pada saat itu. Jadi wajar kalau mereka yang lebih panic attack nelfonin Caca nggak diangkat-angkat. Udah nih aku lagi jalan pulang, udah lagi mengarah ke jalan pulang dan aku mampirnya tuh itu kan deket banget sama pantai. Jadi aku lewat pantai lagi. Sampai nggak pakai sepatu kan ya, saking Nggak, deket. emang nggak pernahnya, maksudnya emang nggak pernah pakai sepatu. Perjalanan dari pantai dan mau pulang itu nyeker sengaja, pengen earthing biar sehat. Nah terus tiba-tiba pas aku lagi dilewatin pantai, kok tiba-tiba ada polisi-polisi 4 orang nyamperin badan gede gitu, nyamperin tapi baik-baik. Are you Andriani Marsyanda? Ditanya lah terus, are you okay? Yes, I'm okay. Terus somebody is calling somebody itu nge-report lo gitu. Ngelaporin lo untuk bilangnya lo tuh missing person. Terus gitu langsung mereka keluarin apa tuh Tandu. Tandu. Yang digotong itu. Bukan Kurung itu batang. yang ada Mas kurung batang. yang ada Apaan yang begini? Kursi roda. buat tidur. Oh buat tidur. Oh, yang buat Yang yang ambulan, pingsan deh, ambulan. sakit ambulan. Ya, mereka ngeluarin gituan. Kasur. Terus aku disuruh tidur, terus semuanya tuh pada panik ngeliatin aku. What's your name? Pada nanya gitu. Nama lo siapa? Umur lo berapa? Sekarang lo di negara apa? Terus aku kayak, ini pada dapet reportnya gue dibilangnya lagi gila apa gimana gitu kan. Terus aku bilang aja, lo kalau mau tahu kondisi gue, cek aja iPhone gue. Di iPhone gue itu ada data gue lengkap, ada medical ID. Itu ada tuh fiturnya.
Terus aku anggap kan pasti orang Amerika udah ngerti lah polisi gitu-gitu, ada 911 aja gampang gitu kan yang report. Terus udah tuh, aku tiba-tiba yang aku inget, aku digiring sama mobil ambulans itu. Pertama nih ke emergency room atau IGD-nya Marina Del Rey Hospital. Itu masih kayak RS umum. Nah gak tahu kenapa, mungkin karena di medical ID aku tuh ada banyak obat-obatan penenang buat bipolar. Itu kan obat penenang, ada yang untuk mood stabilizer. Jadinya yang dari Marina Del Rey Hospital tuh mereferensikan aku untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena di medical ID aku tuh cuman ada, Caca nih sekarang lagi healing tumor payudara dan aku nggak menulis bipolarnya. Itu dia kesalahanku kali ya, aku nggak nulisnya lengkap. Terus udah gitu, tiba-tiba tanpa aku dikasih tahu apa-apa, tanpa izin aku, tahu-tahu aku udah dibawa ke mental health hospital. Dan di situ tiap hari aku disuruh minum obat yang aku ngerasa tambeng banget, yang bener-bener kayak, wah ini gak bener nih. Dan aku udah bilang, gue tuh punya psikiater loh. Lo minta izin dulu sama psikiater gue kalau lo mau ngasih gue gini. Gue maunya psikiater gue orang US, kok ada yang di sana, satu di Jakarta, satu di Amerika. Dan udah itu bener-bener aku di sana dari tanggal 27 Juli aku masuk tengah malam sampai 11 Juni. Dan itu perlakuannya. Juli ke Juni maksudnya? Kebalik ya? Juni 27 Juni. Sampai 11 Juli. Sampai 11 Juli itu aku di dalam mental health hospital itu. 2 minggu lebih ya. Dan di dalam nggak boleh akses, nggak bisa denger lagu, nggak ada nonton TV. Nonton TV-nya dibatasin, denger lagu cuma boleh dari radio, handphone nggak boleh. Tiap hari minum obat dari mereka. Dikasih makan, makanannya juga. Pokoknya gini deh, singkatnya deh. Kalau kita ke penjara nih, orang-orang itu diperlakukan lebih baik daripada orang-orang yang di rumah sakit jiwa, pasien-pasien. Kenapa? Karena sekarang gini logikanya, kalau orang-orang yang di penjara itu, mereka masih dianggap waras. Kalau orang di tempat rumah sakit jiwa tuh udah dianggap udah nggak jalan otaknya. Jadi kita deserve untuk kalau kita ngelawan. Di dalam situ kan berarti kamu takut, jadi takut nggak di dalam situ? Lebih takutnya tuh ketika beberapa malam ada pasien-pasien lain yang teriak-teriak, I don't accept this, gue nggak mau diginiin, gue mau pergi dari sini, sialan lu semua, sorry ya, gitu. Gue nggak terima perlakuan kalian, gitu-gitu, teriak-teriak, mengeraung-raung, nangis-nangis, tapi malam jam 3 pagi kita lagi tidur kebangun suara itu karena pasien kamar berapa ada yang teriak, itu seremnya. Nah akhirnya Caca bisa keluar akhirnya? Ya, gimana ceritanya Caca? Nah akhirnya gini, at some point tuh aku kan ngelawan sebenarnya. At some point aku dan ada buku catakannya di mereka. Mereka nyatak bukunya, semua pasien dikasih. Yang disebutkan kalau ada yang lo nggak terima, lo bisa menggunakan hak asasi manusia atas menggunakan nama istilah itu. Dan aku melakukan itu. Kirain dipraktekin sama mereka, ternyata mereka malah panik, ngeliat agresif. Bagi mereka tuh aku agresif. Pas aku bilang, saya menolak treatment ini, saya menggunakan hak asasi manusia saya. Mereka malah ngeginiin aku, ditahan sama semua nurse, 5 orang nurse cowok, nurse cewek. Sampai aku dijatuhin di kasur. Dia bilang, you stay in silence. Kalau lo masih agresif, kita nggak akan berhenti nahan lo di kasur ini. Akhirnya oke, aku cuman gini, oke, I will stay in silence. Gitu. Sampai kayak gitu, terus akhirnya mulai hari itu aku berpikir, ini kalau gue gini terus kapan gue pulangnya? Akhirnya aku berpikir, udah deh aku mau jadi pasien paling patuh. Aku mau jadi pasien paling patuh supaya aku bisa masih menikmati liburanku yang nggak tahu nih sisanya berapa hari lagi karena dihabisin di sini. Terus mikir juga, wah gue ada webinar lagi 4 biji itu semua ke-cancel, kesian banget adekku kan adminku juga kan. Ke-cancel semua itu webinar ya Allah. Gara-gara mereka ngubungin aku aja nggak bisa. Oke, tapi respon keluarga sendiri pada saat itu? Semuanya pada tahu berita. Semuanya pada lebih tenang dibanding yang bikin heboh kan 2 temanku itu kan, si S dan D. Si pasangan suami istri itu mereka tuh kayak udah panik, menyebarkan banyak berita bohong yang ada soal berita yang tidak benar. Salah satunya dia bilang, Caca tuh 3 hari nggak minum obat karena kopernya ketinggalan di airport. Padahal aku tiap hari selalu minum obat. Tidak pernah aku skip sehari pun, aku tenteng di tas kecil kok soalnya. Lalu kebohongan kedua, dia bilang Marshanda itu punya toxic parents ya, buat kalian semua biar tahu ibunya Marshanda itu waktu kecil suka gebukin dia. Padahal itu tidak pernah terjadi. Jadi si S dan D ini, S lah yang punya masa kecil yang seperti dia ceritakan ke aku, itu yang dia alamin, itu tuh dia, bukan ceritaku. Tapi kenapa dia bilang itu orang lain? Nah, dia juga lagi unstable sebenarnya. Mereka berdua.
panic attack-nya terus menerus dan banyak keluar-keluar lainnya. Keluargaku, Mamah, Lisha, Didi, dan teman saudara-saudara yang lain tuh paniknya gara-gara itu. Soalnya mereka udah pada tahu, Caca kan kalau solo traveling emang tiap tahun sering. Nggak mungkin ini kayak sampai kayak segitu, tapi jadi khawatir Mungkin juga. karena report itu ya jadi akhirnya. Akhirnya mamaku tuh bener-bener kayak usaha gila-gilaan. Gimana caranya menghubungi KJRI yang di LA. Iya. Dan dapatlah akhirnya hari kesekian, mungkin hari keempat ya atau ketiga gitu. Aku di visit oleh KJRI. Terus mereka bilang, Ca, ada yang mau ngomong sama kamu. Mereka 3 orang nih bapak-bapak ini KJRI. Orangnya baik-baik sekali. Terus ditelepon mukanya Mamah dan mukanya Lisha pada nangis ngeliatin aku, kakak kenapa? Karena di siniku tuh ada kayak bekas besetan gitu padahal bukan disiksa orang, itu karena pasir, bekas pasir yang udah 3 hari tuh nempel. Aku nggak kepikiran untuk bersih-bersih. Wah itu udah chaos banget deh. Oke. Gila. Baik, itu tadi kita dengar bagaimana respon keluarga ya. Jadi intinya dilewatin sama Caca semuanya itu dengan ya mengikuti aturan yang ada di sana dan yang pasti keluarga yang ada di sini juga tidak tinggal diam, mencari jalan lain untuk bisa berkomunikasi dengan Caca dan akhirnya Caca bisa ada di tengah-tengah kita saat ini ya. Oh baik-baik aja Marsanda. Rambut lo kenapa jadi naik? Maaf Marsanda, aku habis main bulu tangkis. Bulunya buat kamu, tangnya buat kamu, kisnya buat kamu. Apaan lo? Bisa aja lo. Marfuah lu diem ya, gue lagi ngomong. Assalamualaikum. Salam. Ada berita kedua nggak? Kalau nggak kita mau pulang. Ada. Oh ada ya? Oh. Ada. Rame kan ya? Apa? Ini lagi rame. Belum sampai ke sini. Caca dulu. Ini dua-duanya rame. Rame. Caca dulu sabar. Udah ini ada berita lagi yang harus kita kulik ya. Ya. Dari siapa? Dari Masih untuk Kak Caca. Caca tuh siapa? Ke Marsanda. Ya, kan orang nggak tahu, siapa tahu Caca Hanika, orang nggak Ya tahu. tahu nama populer name-nya. Kenapa sih orang juga tahu? Nih, ini dia beritanya tuh. Jangan nggak Check it out tuh. sok. Nah, ayo. Bahaya, bahaya, bahaya. Marsyanda mengidap tumor payudara sejak akhir tahun 2021 loh. Baru-baru ini ada video viral soal firasat yang dikeluarkan oleh Marsyanda. Duh, apa sih sen dari sang anak? Akang abang, tanyain dong. Ih, takut deh. Masa orang masih hidup udah punya firasat meninggal? Gak boleh begitu, namanya orang ingat mati itu bagus. Berarti kita harus ingat bahwa kita tuh nggak selamanya hidup, nggak abadi. Gua setuju sama Nasar, kita harus ingat mati. Makanya lo belum tobat-tobat lo sampai Ya! sekarang. Ini gua! Enggak, tapi kan Mas ini jangan percaya sama mati. Gimana ya ngomongnya? Coba deh tanya Biar Caca dulu. jawab. Ini coba gimana, Kak? Gimana sekarang? Iya. Kondisinya terakhir tuh sebelum KLE aku sempat tes darah dan tes tumor marker. Jadi ketahuan tuh kalau misalnya memang ada arah-arah kayak kanker, namanya CA dan CEA di tumor di hasil lab itu. Nah itu pas dokternya lihat, wah ini rendah banget Ca, bagus karena rendah. Jadi dia bilang nanti dalam 3-6 bulan lagi cek darah lagi. Terus ternyata setelah aku pulang dari LA, tumornya pun mengecil. Sekarang alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Perlu tindakan gak sih itu dari dokter kalau Itu baru kan diagnosis? aku selalu berdoa selalu buat kamu, Cak. Maksudnya biar kamu sehat. Amin. Thank you banget lo ya bro. Oke, nah ini tadi kan katanya firasat yang didapat dari anak maksudnya. Pas nelfon itu Teleponan tadi. selama 2 jam. Jadi nggak tahu kenapa nih. Kalau ngobrol sama Sienna tuh kan kemana-mana dan seru banget kan. Ini burungnya siapa sih? Enggak itu udah. Udah biar aja lanjutkan, Cak. Iya. Pokoknya Sienna tiba-tiba nih sambil video callan sama aku, tiba-tiba dia tuh sambil pakai aplikasi buat gambar gitu loh di HP. Terus dia ngegambar mukaku, terus ada gambar pistol, gambar pistolnya diambil dari Google, terus ada gambar duar, terus res RIP, terus mukaku. Terus aku bingung aja, terus aku nggak bingung malah, aku ketawa pas dia ngirim Rest itu. in peace Rest gitu? in peace, ya. Terus rest in peace, gambar dor, terus pistol sama gambar apinya meledak-meledak gitu, terus ada muka aku lagi gini. Nah terus nenek ngirim ke aku, terus aku bilang, apa tuh nenek kirim? Ibu cek deh, ibu aku habis ngedit iseng-iseng aja. Terus aku balesnya tuh ngomong, innalillahi,
aduh parah. Aku ngebawa bercanda juga. Tapi beberapa menit kemudian nih masih ngomong juga sama Siana, tiba-tiba aku nyadar. Itu apaan barusan ya maksudnya? Apa maksudnya banget apa gitu? Iya. Walaupun Siana tuh udah bukan 3 tahun loh yang ngomongnya tuh udah tahu, udah 9 tahun dia udah gede. Aku bener-bener mikir kayak apakah ini pertanda ya dari nggak tahu deh gitu. Enggak lah Caca, mudah-mudahan gambar Iya, anak-anak tapi kayak. aku sekarang udah di chapter yang berbeda lagi setelah LA kejadian. Iya. Mudah-mudahan lagi lihat kembang api gitu ya, terus foto gitu. Ya Tapi positifnya mungkin gini ya. loh, kan kayak semuanya di sini deh yang pada di sini pasti pernah ngerasain ketika lagi adem ayam hidupnya, karirnya, kisah asmaranya, ya elah, ya kan? Terus udah gitu. Kok pas kita asmaranya lagi sih. Kadang-kadang melo, kadang-kadang di atas. Kalau aku tuh sebelum ke LA secara karir itu lagi adem ayam banget. Terus secara hubungan dengan orang-orang dekat lagi adem ayam. Mungkin memang harus diterpa badai dulu nih kemarin di LA supaya aku balik inget lagi bahwa ternyata belum waktunya buat Caca pergi gitu kali. Iya, biar berwarna hidup ya. Benar, Ca. Karena kalau lempeng-lempeng aja kan ya udah ngeplet aja hidup kita. Flat bukan Apaan flat. sih? Ya itu ya. Kayak naik roller coaster kan ada di atas di bawah. Iya. Pokoknya buat Marsyanda kita doain kamu selalu sehat. Amin. Kita semua sayang sama Marsyanda, kita semua support kamu. Iya, benar. Yes. Wish you all the best. pokoknya. Kalau tadi beritanya Marsyanda, sekarang berita lu Sul. Sul apa? Sulap. Gue panggil emang kenapa? Sulap. Jangan angkat dong. Kan ada namanya. Sulap merah. Nih, Sulap merah. ada tayangannya nggak? Ada. Tuh, Nih tayangannya tayangannya tuh. Tata. Bahaya. Biasanya dukun-dukun kayak gini berkedok. Nama pesulap merah memang sedang viral di mana-mana lantaran dirinya membongkar trik-trik paranormal. Aduh. Apa sih alasan pesulap merah membongkar trik-trik tersebut? Akang Abang, kumpas tuntas please. Bongkarin aja rahasia. Ini rame nih. Ini beritanya. Iya bener tuh. Tapi gue mau nanya nih alasan lu Iya, membongkar bener tuh. trik si paranormal itu kenapa? Apa lu punya urusan pribadi? Ya, trik oknum paranormal itu. Iya, nggak takut apa gitu digebukin sama orang. Trik oknum paranormal. Iya. Karena si Anwar kan para nggak normal kalau dia. Oh, trik oknum udah normal. Oke, silakan. Dijawab. Jadi sebenarnya pada dasarnya alasan pertama karena gue merasa dititipkan pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi gue kalau nggak memberikan atau nggak nge-share ini takut nanti dimintai pertanggungjawaban gitu. Terus alasan yang kedua sebenarnya karena gue ngelihat di Indonesia nih ketika magician perform ini kurang dihormati nih, ya kan? Dianggapnya trik, pembohong. Tapi giliran dukun-dukun ini atau oknum paranormal ini ya, mereka mempraktekkan trik receh, ya langsung dipercaya. Wah ini asli. Wah obatin dong penyakit gua. Nah, saya berpikir kenapa hanya sulap yang dibongkar di YouTube di internet? Kenapa nggak dunia oknum paranormal ini nih gitu? Termasuk gua kayak bongkar. Anwar nih yang suka percaya gitu-gitu, lu dengerin nih War. Kak Ruben, Saksi, kemana dia pergi kemana waktu itu? Kebon singkong. Kak Ruben kan waktu itu makan. Nanti War tenang abis ini. Hah? Sumpah. Dia makan Igun. Nggak abis ini sekalian tanyain apakah mandi daun singkong ada pengaruhnya nggak? Enggak. Iya. Emang ada jadi laris tahu. Iya. Nah, tapi sekarang juga yang lagi rame nih katanya lu lagi mau bongkar Soal pawang hujan. pawang hujan. Kalau pawang hujan udah lama sebenarnya. Pawang hujan udah lama gue bongkar dan gue datengin pawang hujan langsung waktu itu. Kalau untuk yang kemarin viral itu banyak yang re-upload lagi karena ditanya oleh Bang Ari Untung. Ditanya tentang pawang hujan, gue jelasin lah pawang hujan itu seperti apa sebenarnya gitu. Tapi kan lu, maaf ya, lu bisa membuka yang oknum trik paranormal, terus lu bisa pawang hujan, tapi lu pawang wanita lu nggak akan bisa. Lu Duel. Emang ada pawangnya? Ada, ini pawangnya. Pawang wanita? Iya, itu pawang wanita itu. Gua yang ada buntung. Oke. Oh, jadi memang itu alasannya. Iya, alasannya. Ya. Oh iya. Oke. iya, Ini ada beberapa foto juga nih ya. ada komentar. Komentar. Komentar foto. Sabar pelan-pelan apa? Foto dari komentar netizen. Nih, tuh. Apaan foto dari komentar? Komentar yang di foto.
Perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah yang berujung di meja polisi. Tuh, ada komentarnya baca. Nah, baca lu, baca. Ya Allah Akbar. Pesulap merah katanya udah dilaporin ke pihak berwajib. Takut gak sih? Makanya Kak, hidup cari aman aja dong, jangan usik-usik. Ah, gimana tuh? Itu kan orang nyari makan, ngapain itu- sih diusik-usik? Iya, itu gimana sih berantem beneran? Ya beneran. Beneran. Jadi Kok awalnya masih bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya nih ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Oke. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Oh enggak. Oke, tapi katanya kamu sempat laporin duluan, tapi ditolak. Oh iya, itu pada saat kita minta pendampingan. Jadi Oke. sebelum datang ke Padepokan itu, kita minta pendampingan dulu ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta penjagaan. Cuma ternyata perlu laporan. Nah, akhirnya karena kita megang bukti-bukti, kontennya hoax dan sebagainya, ya udah kita mau coba laporin konten hoax. Tapi ditolak. Katanya yang ngelapor harus bisanya korban doang. Kita laporin konten penipuan atau penipuan akal sehat dalam tanda kutip ya di sini ya. Kita laporin nggak bisa juga. Katanya harus korban yang melaporkan. Kata polisi, ya udah datang dulu aja. Itu undangan terbukanya kok. Itu baik kok gitu. Coba aja kalau rusuh baru lapor kita lagi. Akhirnya saya datang ke sana baik-baik, pengen pembuktian. Ternyata pengacaranya datang. Kita dicegat dan diusir lah. Nah di situ anehnya ketika kita mau pulang, itu ditahan sama mereka. Dimintain KTP lah, macem-macem. Akhirnya rusuh. Sebenarnya kalau udah nggak boleh kita mau pulang aja tadinya gitu. Tapi coba aku boleh nggak nantangin kamu yang atraksi, yang tisu yang Oh, yang bakar tadi? itu ya? Coba. Oh ya, boleh. Boleh nggak? Coba ini nih ada tisu nih. Nih. Boleh. Atraksi tisu dibakar apa Anwar yang dibakar? Jangan dong, masa aku yang dibakar? Masih banyak cicilan, ah. Gila, sekarang magic loh. Magic ya. Selain pawang cewek, gue jadi itunya juga tadi. Nah. Di sini gue punya tisu. Nah ini kalau kata dunia oknum paranormal bilangnya pembersihan. Misalkan wah di sini gue merasakan ada siluman. Wah, ini ada siluman kupu-kupu nih. Nah, Nah, Anwar dong. Oh, Anwar ya silumanku. Kupu-kupu malam. Oh, kesurupan begini loh. Oke, sekarang gue akan coba untuk menangkap silumannya. Wah, dan kita akan coba untuk membakar siluman. Loh. Mas keluar Takut, asap iya. api lo. Iya, keluar api. Keluar dia asap api. Kayak gini. Berarti ada siluman di sini. Enggak, dibilangnya kan kayak gitu. Mas Anda. Apa? Wih. Begitu kita langsung nyanyi Anwar buaya buntung Gue dasar. pikir, gue gak nangkep maksud lo apa sih maksudnya apa sih? Kok jadi kayak gue? Arahnya lagi ke situ. Itu garing banget ya Allah. Gua nggak ngerti maksudnya catokan kue pancong nih. Love, ini love. Kasih tahu kita dong kenapa tiba-tiba Anwar, bakar, ha? muka kita langsung celing Anwar. Berarti manjur kan duk-duk-duknya kan? Loh, ini hilang. Kita nonjok. Hilang ini. Tadi begini, masa gue Dia hilang. Jadi kasih tahu dong, kasih tahu itu Ya, kenapa caranya. bisa tiba-tiba ada Muncul api, gitu. Api, apa nah. ada Iya. unsur-unsur negatif gitu di sini. Kalau magic Enggak. Sebenarnya kan ini teknik sulap, teknik hiburan. Tapi disalahgunakan oleh mereka-mereka itu yang ngaku sakti ngakunya. Padahal aslinya enggak.
Sebenarnya ini pakai zat kimia, 2 zat kimia. Boleh ada bubuknya nih tadi satu. Bubuk. Nah, Kok lemah dia? Pakai itu ya, apa namanya itu bubuk apa yang buat Baking iklan? iya soda, ada lah. baking soda. Bukan. Baking powder. Bukan. Kaca. Jadi sebenarnya Bayi, bedak bayi. Mau masak. Kak. sebenarnya di tisunya tuh udah ada bubuknya Kayak nih. glitter ya buat show Iya. ya. Itu sedau ya, sedau. Iya. Cuma- Kak, kayak shadow kita kak. Ya. Kita. Ini saya nggak bisa jelaskan bahan kimianya apa karena khawatir ditiru nanti. Iya, jangan ya. Iya. Oh. Jangan ya. Jangan. Don't Nah, try Try this this is at my at home. home. Bareng. mau boleh coba? Tuh, keluar. Enggak, jangan ada meleduk. Enggak. Jadi ini ada bubuknya, ini ada airnya nih. Nah, campurin antara bubuk dan airnya. Oh gitu Udah coba ya. cukup pakai air aja nyala ya Mas Nah, ya? biasanya nih kalau oknum-oknum kayak gitu ya, mau pembersihan, ya dia izin dulu ke kamar mandi kayak ini rumah korbannya. Boleh nggak saya izin ke kamar mandi dulu? Ngapain? Nah, untuk naruh ini nih, untuk nyari kamar yang kebuka, dia taruh gitu, lempar, tendang. Jadi nanti pas balik dari kamar mandi, saya merasakan di sini ada siluman ya. Ini nih, ini kiriman gitu. Kirimannya adalah ini nih. Bilangnya gitu. Ih, takut baru. ya. Baru deh, nih Anwar coba. Gue di airin dia. Ya. Anwar juga sebenarnya Di bisa sulap pinggiran loh. ya. Kalau ngutang suka hilang ya. Iya. Tekan aja, tekan. Enggak langsung dong. Bisa hilang loh kalau lagi belum bayar utang ya War. Ketawa. Langsung aja. Awas War. Ya Allah. Iya itu dia langsung merah-merah. Iya, dia jadi merah. Tapi nggak meleduk Dan nggak kan? lama kemudian tuh. Oh, boy. Gede dong, gede. Lihat, Dia saya udah juga berat. tidak salah. Pesulap merah, lihat kehebatan saya. Coba kesaktian. Bahaya. Lihat kamera yang ini. Habis ini lihat. Kurang ajar lo ya. Lihat, saat saya tutup, dia langsung akan iklan dan duit cuan.